Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayatul Ma'wa Pasha, SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sebenarnya linguistik terapan. Nah, tugas ini diperuntukkan untuk mata kuliah linguistik terapan dengan dosen mata pengampu yaitu Dr. Yusma M. Hum. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengorek tentang apa itu linguistik terapan. Nah, linguistik terapan itu di dalamnya ada yang dikatakan linguistik kontrastif dan analisis kesalahan berbahasa. Linguistik kontrastif itu adalah ilmu bahasa yang meneliti perbedaan-perbedaan, ketidaksamaan-ketidaksamaan yang terdapat pada dua bahasa atau lebih yang tidak serumpun. Atau biasa juga dikatakan sebagai sebuah metode penelitian bahasa yang digunakan untuk mencari dan menganalisis unsur-unsur perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, yang seringkali membuat pembelajar bahasa kedua mengalami kesulitan dalam memahami struktur bahasa kedua. Dengan menemukan unsur-unsur perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, pengajar bahasa kedua ini dapat memprediksikan kesalahan-kesalahan yang akan muncul ketika pembelajar bahasa memproduksi bahasa keduanya. Selanjutnya itu ada pada kesalahan berbahasa. Nah, analisis kesalahan itu adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti atau guru bahasa untuk mengidentifikasi kesalahan, mengevaluasi kesalahan, dan mengklarifikasi kesalahan dalam bahasa, seperti contoh pemakaian bentuk-bentuk aturan unit kebahasaan yang meliputi kata, paragraf, kalimat yang menyimpan dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah diterapkan. Nah, adapun prosedur yang dilakukan dalam mengadakan analisis kesalahan berbahasa itu yaitu mengumpulkan data kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan itu. Selanjutnya menjelaskan kesalahan, selanjutnya kuantifikasi kesalahan, dan terakhir mengoreksi kesalahan. Nah, terdapat 4 pengklasifikasian atau taksonomi yang digunakan untuk memprediksi performansi kesalahan berbahasa, yaitu yang pertama, taksonomi kategori linguistik atau kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Yang kedua itu adalah taksonomi kategori strategi lahir atau biasa disebut dengan penghilahan, penambahan, kesalahbentukan, dan salah urutan. Yang ketiga itu adalah taksonomi kategori komparatif atau biasa disebut dengan kesalahan interlingual, intralingual, dan ambiguitas. Dan terakhir itu adalah taksonomi kategori efek komunikasi yang biasa terjadi ketika melakukan kesalahan global dan lokal. Nah, ini analisis kontrastif dan analisis kesalahan berbahasa yang perlu teman-teman ketahui. Nah, di linguistik terapan itu juga saya akan membahas tentang kontak dan perubahan bahasa. Nah, ini yang penting. Kontak bahasa itu merupakan peristiwa di mana terjadi penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Thomason pada tahun 2021 di halaman 17-21 dalam bukunya itu menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Nah, yang pertama itu adalah adanya 2 kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Yang kedua, perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Yang ketiga, adanya praktik pertukaran buruh secara paksa. Yang keempat, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama. Terakhir, adanya pendidikan atau biasa disebut kontak belajar. Cair dan Agustina pada tahun 2010 di halaman 84 itu berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa adalah
peristiwa bilingualisme, diglosia, alikode, campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, dan pergeseran bahasa. Nah, selanjutnya kita beralih pada linguistik terapan yang membahas tentang perkamusan dan leksiologi. Nah, ini penting teman-teman. Perkamusan, ketika kita mau mendefinisikan kamus itu sebagai buku yang berisi kata-kata dari sebuah bahasa. Ada kemudian kata-kata di dalamnya itu memiliki arti masing-masing. Itu biasanya disusun secara alfabet, mulai dari huruf A sampai huruf Z. Ya, itu juga disertai keterangan akan artinya, ucapannya, ejaannya, dan sebagainya. Berikut ini 5 syarat sebuah kata masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia yang resmi dinyatakan oleh badan bahasa, yaitu unik, efonik, sesuai kaidah, tidak berkonotasi negatif, dan kerap dipakai. Ada beberapa jenis kamus, yaitu yang pertama adalah ditinjau dari bahasa yang digunakan. Kamus terbagi 3 jenis: kamus eka bahasa, dwi bahasa, dan multibahasa. Yang kedua ditinjau dari cakupannya. Kamus terbagi 2, yaitu kamus umum dan kamus istilah. Yang ketiga ditinjau dari ukurannya. Kamus terbagi 2, yaitu kamus saku atau kantong dan kamus besar, sebab kata yang dicari tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ejaan kata yang dimasukkan salah. Kata yang dicari merupakan kata turunan. Kata yang dicari baru dimasukkan dalam KBBI pada tahun 2008. Kata yang dicari memang belum atau tidak memasukkan dalam KBBI karena berbagai sebab. Nah, kita tahu bersama bahwa sekarang itu sudah banyak bahasa-bahasa gaul yang sudah dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya misalnya modus. Nah kan, kalau kita melihat bahwa modus itu ya sudah ada di KBBI, ya, bisa teman-teman cek. Bahasa-bahasa gaul seperti itu sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-harinya kita, bahasa yang baku. Ya, lanjut. Itu kan tadi kita membahas tentang perkamusan dan leksikologi. Jadi leksiologi itu adalah leksikologi, bidang ilmu bahasa yang mempelajari atau menyelidiki kosakata yang menjadi landasan tertulis bagi leksikografi, yaitu ilmu tentang menyusun kamus. Nah, Hardianto dalam bukunya Leksikologi, sebuah pengantar, menjabarkan 4 fokus yang menjadi perhatian cabang leksikologi. Yang pertama itu fokusnya adalah fakta bahwa setiap bahasa memiliki sejumlah kata atau kosakata. Yang kedua, fakta bahasa bahwa kosakata atau leksikon merupakan daftar yang terbuka. Ketiga, hubungan antar bentuk kata dan makna kata, serta fakta bahwa kata mempunyai sekian banyak segi yang dapat dianalisis, mulai dari segi fonetis, fonemis, morfemis, hingga sintaksis. Nah, apa sih sebenarnya hubungan kamus kosakata dengan leksikologi? Jadi kamus sebagai hasil dari kerja leksikografi itu adalah menghimpun kosakata yang ada dalam suatu bahasa. Lalu, karena kosakata juga merupakan wadah penghimpun konsep budaya, maka kamus itu berfungsi menampung konsep-konsep budaya dari masyarakat atau bangsa dari penutur bahasa tersebut. Nah, selain itu, fungsi kamus juga memiliki fungsi praktis seperti sarana pengetahuan makna kata, sarana mengetahui lafal dan ejaan sebuah kata, sarana untuk mengetahui asal-usul kata, dan sarana untuk mengetahui berbagai informasi mengenai kata lainnya. Nah, selanjutnya kita beralih pada autonomi pembelajaran dalam bahasa. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Kita beralih dalam selanjutnya. Nah, dalam konteks pembelajaran, otonomi itu adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh Henry Holleck sebagai kemampuan yang dapat mendukung keberhasilan pembelajaran. Belajar bahasa pada hakikatnya itu adalah belajar komunikasi. Ya, oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun secara tertulis.
Hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa kompetensi pembelajaran bahasa diarahkan ke dalam 4 subaspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa itu sendiri adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, ya pembelajaran bahasa harus mengetahui prinsip-prinsip belajar bahasa yang kemudian diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip belajar bahasa dapat disarikan sebagai berikut. Pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila ya diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Yang kedua, diberikan kesempatan berpartisipasi dalam penggunaan bahasa secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, bila ia secara sengaja memfokuskan pembelajarannya kepada bentuk, keterampilan, dan strategi untuk mendukung proses pemerolehan bahasa. Keempat, ia disabarkan dalam bentuk data sosiokultural dan pengalaman langsung dengan budaya menjadi bagian dari bahasa sasaran. 5. Jika menyadari akan peran dan hakikat bahasa dan budaya. 6. Jika diberi umpan balik yang tepat menyangkut kemajuan mereka. Dan terakhir, jika diberi kesempatan untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan aksara. Ya, jadi ini aksara ya gambarnya teman-teman. Nah, pengertian aksara itu adalah sistem penulisan simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya, seperti batu, kayu, kain, dan lain-lain, untuk mengungkapkan unsur-unsur ekspresi dalam suatu bahasa itu sendiri. Tapi aksara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata aksara, sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran. Aksara Nusantara adalah berbagai macam aksara maupun tulisan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi maupun pendokumentasian yang diterapkan di wilayah lokal Nusantara. Ini jenis-jenis aksara. Ya, saya pikir teman-teman yang Bugis sudah tidak asing lagi dengan aksara kita, seperti K, Ga, Ngang, Ka, Pa, Ba, Mampa, dan lain sebagainya. Ini aksara Lampung ini. Aksara Jawa, Hana, Cara, Kada, Tasa, Wala, Pada, Jayanya, Maga, Batanga, aksara Jawa. Aksara Bugis ini yang sudah di kalangan teman-teman yang orang Bugis pasti kenal. Ka, Ga, Ngangka, Pa, Ba, Mampa, Tada, Nandra, Caja, Nyanca, Yara, Lawa, Saaha. Itu aksara Bugis. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih. Ya, sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like channel ini, di subscribe, dan di share tentunya. Supaya teman-teman kita yang lain juga sudah bisa melihat dan mempelajari tentang linguistik terapan. Dan yang terakhir, jangan lupa di klik loncengnya agar teman-teman bisa kemudian mengetahui channel-channel selanjutnya yang akan di-share di channel saya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.